Yogyakarta, daerah istimewa dengan sejuta pesona budaya. Di Yogyakarta, budaya tetap dilestarikan dalam bentuk kesenian, bangunan, dan kehidupan sosialnya. Kesenian Yogyakarta masih tetap dilestarikan, seperti seni tari, seni musik, seni drama, dan pementasan wayang. Dalam bentuk bangunannya, Yogyakarta tetap melestarikan bangunan seperti bangunan candi, bangunan keraton, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk kesenian daerah Yogyakarta, yaitu seni tari Yogyakarta Putra Gagah yang dipentaskan oleh mahasiswa seni tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pertunjukan ini merupakan pertunjukan akhir tahun yang dilakukan oleh mahasiswa seni tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta sebagai bentuk melihat hasil kuliah dan untuk memperkenalkan seni tari Yogyakarta kepada khalayak luas, sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara dan dalam negeri. Selain seni tari, karawitan juga tetap dilestarikan dengan pertunjukan-pertunjukan. Tidak hanya itu, salah satu perguruan tinggi yang berada di Yogyakarta juga berperan dalam melestarikan seni karawitan ini dengan diadakannya perkuliahan karawitan oleh program studi pendidikan seni tari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan utamanya untuk memperkenalkan kesenian ini untuk mahasiswa, baik mahasiswa dari Pulau Jawa maupun luar Jawa, agar dapat menyebarkan kesenian ini dan tetap melestarikan sebagai bentuk hasil dari kebudayaan yang telah dibuat oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat musik yang biasa digunakan dalam pementasan karawitan adalah kendang, saron, alat musik demang, bonang, kenong, gong, kempul, gambong, selentem, gender, silter, rebab, suling, kemenak, dan gandrum. Semuanya berkolaborasi menjadi satu dan menghasilkan suara yang merdu. Karawitan Yogyakarta bersumber dari Kerajaan Mataram, memiliki ciri-ciri dengan instrumen yang khas, pola tabuhan yang khas, garapan, irama, tempo, dan susunan balunan gendang yang menyatukan identitas karawitan Yogyakarta. Pertunjukan pementasan karawitan ini biasanya diadakan pada saat acara adat keraton.
Selain seni tari dan seni karawitan, di daerah Yogyakarta juga masih sering diadakan pertunjukan wayang kulit, seperti pada acara pementasan akhir semester mata kuliah pendalangan program studi seni tari Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Yogyakarta yang bertujuan untuk pemasaran seni wayang Yogyakarta kepada khalayak luas. Selain dalam bentuk kesenian, bentuk kebudayaan tertuang dalam bentuk bangunan-bangunan yang ada di daerah Yogyakarta. Selain dalam bentuk kesenian yang ada, di Yogyakarta juga terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi hasil kebudayaan masyarakat pada zaman dahulu yang masih tetap dijaga dan dilestarikan. Malioboro merupakan salah satu objek wisata favorit di Yogyakarta. Di sana kita dapat menemukan bentuk kebudayaan yang masih melekat di dalamnya, seperti penggunaan aksara Jawa di penanda-penanda jalan di Jalan di Malioboro. Selain itu, kita juga dapat menemukan sopir atau kusik andong yang menggunakan baju khas Jawa dengan blangkon dan setelan khas Jawanya. Penggunaan aksara Jawa di penanda jalan, masyarakat yang masih menggunakan baju adat khas Yogyakarta ini merupakan bentuk kebudayaan yang masih melekat dan dilestarikan di daerah Yogyakarta yang masih dapat kita lihat, nikmati, dan pelajari di daerah wisata Malioboro. Di kawasan Malioboro ini juga terdapat titik 0 km yang berada di depan alun-alun utara, menjadi salah satu tempat yang strategis untuk menikmati suasana Yogyakarta. Di persimpangan ini terdapat Bank Nasional Indonesia, Istana Negara, Monumen Serangan 1 Maret, dan kantor pos yang sangat besar dan merupakan bangunan lama yang sangat ikonik. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti. Di kawasan Malioboro ini juga terdapat Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949. Kala itu, Indonesia sudah dianggap lumpuh dan tidak ada oleh Belanda. Untuk membuktikan Indonesia masih ada, maka diadakan serangan besar-besaran oleh Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 1 Maret 1949. Dan untuk mengingat hal tersebut, dimaulah Monumen 1 Maret 1949 ini yang berdiri di samping titik 0 km Yogyakarta, tempat biasanya muda-mudi berkumpul. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri, hingga kini masih selalu. Menurut masyarakat Yogyakarta, Malioboro berarti karangan bunga. Di daerah ini merupakan daerah para wisata yang di dalamnya terdapat wisata budaya, wisata kesenian, bahkan wisata belanja. Karena terdapat banyak sekali variasi makanan tradisional, baju tradisional seperti batik, dan lain sebagainya. Jika berkunjung ke Yogyakarta, rasanya kurang lengkap jika kita tidak mengunjungi Malioboro.
sebagai destinasi terakhir sebelum kita balik ke kampung halaman. Karena di sini kita dapat membeli oleh-oleh yang dapat kita bawa untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu juga kita akan dapat menemukan suasana Yogyakarta di sini dengan keramahan, dengan ketenangan, kebisingan, sopan santun, dan sebagainya yang bercampur menjadi satu di kawasan Jalan Malioboro ini. Di kawasan ini juga terdapat Pasar Beringharjo yang di dalamnya banyak sekali pedagang yang jual atau menjajal barang-barang khas Yogyakarta seperti batik tulis, makanan khas seperti bakpia, dan lain sebagainya. Selain kebudayaan berbentuk seni dan bangunan, di Yogyakarta juga terkenal dengan sifat unggah-ungguh atau sopan santun kepada masyarakat. Sikap unggah-ungguh atau sopan santun masyarakat Yogyakarta, khususnya anak muda terhadap orang yang lebih dewasa, terus melekat dan memudaya, seperti tertuang dalam iklan layanan masyarakat Yogyakarta. Siaran pun turut andil dalam mempertahankan budaya Jawa. Dalam sebuah tayangan iklan layanan masyarakat, salah satu televisi lokal berusaha menerapkan sikap unggah-ungguh anak muda kepada yang lebih tua melalui tayangan adu visual. Dan video ini pun mendapat apresiasi yang sangat baik dari media sosial.